Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Florentina Sanung. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Sebelum kita masuk ke pembahasan sejarah konstitusi Indonesia, terlebih dahulu kita harus memahami kira-kira apa itu konstitusi. Jadi, konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi ini bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan bisa menentukan kerangka kerja baik bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Setelah kita menjelaskan pengertian dari konstitusi, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Jadi, konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Sejak mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah melalui beberapa tahapan penting dalam perumusan dan penyusunan konstitusinya. Berikut adalah sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia. Berikut sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Dalam upaya untuk membangun negara yang baru merdeka, dibentuklah konstitusi dengan tugas utama menyusun konstitusi baru. Konstitusi berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang pertama, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia dan mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Konstitusi ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan berkedaulatan rakyat. Konstitusi yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Perubahan ini juga diikuti dengan penggantian konstitusi yang mencerminkan sistem pemerintahan federal. Konstitusi Republik Indonesia Serikat menetapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konstitusi ini juga memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan-urusan setempat, sementara pemerintahan pusat bertanggung jawab terhadap urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan negara. Berikut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1959. Setelah mencabut Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1959, Indonesia kembali memiliki konstitusi yang baru. Konstitusi yang baru ini disebut dengan Undang-Undang Dasar 1959. Undang-Undang Dasar 1959 memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam mengatur urusan negara, sedangkan pemerintah daerah memiliki wewenang terbatas. Konstitusi ini juga menekankan pentingnya pembangunan nasional, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Undang-Undang Dasar 1959 berlaku hingga tahun 1966, ketika Indonesia kembali mengalami perubahan konstitusi sebagai akibat dari pergolakan politik dan kebangkitan gerakan mahasiswa pada tahun 1966. Terakhir, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Pada tahun 2002, Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dilakukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, tuntutan reformasi, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah
merubah beberapa pasal dalam konstitusi, antara lain mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, pengaturan terkait hak asasi manusia, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen menjadi konstitusi yang berlaku saat ini di Indonesia. Konstitusi ini mengatur tentang prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang membentuk dasar hukum negara Indonesia. Baik, demikianlah sejarah dan perkembangan konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Konstitusi Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi sejarah perkembangan konstitusi dari masa ke masa adalah konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi Indonesia selalu mengalami perubahan, yang dimana pertama kali berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Ini merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Ini merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahnya adalah parlementer sampai dikeluarnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.